Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahan pia kita pada minggu ini diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Demikian saya baca. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Adapun tema dari PA kita Nats hari ini adalah hidup memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kehidupan remaja penuh harapan dan masa depan. Dalam harapan itu juga perlu adanya sikap yang bertumbuh secara iman. Pertumbuhan iman juga harus dilakukan secara terus-menerus. Yang perlu dilakukan dalam pertumbuhan iman itu tentu harus ada hubungan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu di dalamnya ada yang bisa dilakukan, di antaranya pujian dan doa. Bisa pujian di rumah, di gereja, bisa berdoa di rumah, dan bisa berdoa di gereja, bahkan dimanapun. Dalam ayat ini diingatkan tentang putri Yerusalem yang memuji Tuhan dengan sorak-sorai untuk menyambut kedatangannya. Sikap putri Yerusalem sangat bersukaria dan gembira. Mereka percaya bahwa Mesias yang akan datang membawa perubahan dan masa depan yang lebih baik dalam hidup mereka. Tuhan yang datang dengan kerendahan hatinya dan keadilan memberi misi yang baru. Inilah makna yang sangat berharga jika kita setiap waktu menyambut Tuhan dengan penuh pujian dan rasa syukur. Jika ditanyakan bagaimana hidup kita menyambut hari-hari ini, bisa saja banyak jawaban yang bisa kita berikan. Berkhusus kepada saat ini kita sedang dilanda penyakit yang sangat mengerikan. Kenapa kita bilang mengerikan? Karena sudah banyak orang, bahkan ratusan di luar dari tempat kita ini sudah meninggal dunia karena penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ditanya bagaimana kita menghadapi hari-hari ini? Mungkin kita ada yang merasa takut, ada yang merasa gentar, mungkin ada yang merasa bahwa dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan negara ini, bahwa Tuhan akan menyuruh melalui Roh Kudus-Nya kepada para tim medis supaya diajari, dibimbing, dan ditopang di dalam mencari apa yang menjadi obat dari virus yang menimpa kita saat ini. Sebagian orang berkata akan menyambutnya biasa-biasa saja, penuh pergumulan, penuh ketakutan, penuh keraguan, dan lain-lain. Hidup ini perlu dijalani dengan penuh sorak-sorai atau sukacita. Mungkin barangkali kita berpikir bagaimana bersukacita, bersorak-sorai pada saat ini, sedangkan kita merasa ketakutan, kita merasa getar. Itu adalah alasan dunia. Tetapi ada yang sangat luar biasa. Mengapa kita sampai sekarang bisa hidup, bisa bertahan, bahkan kita bisa bersorak-sorai, yaitu adalah kasih Tuhan tidak akan pernah habis untuk kita. Hidup ini perlu dijalani dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Remaja masa depan adalah orang-orang yang melihat hari-hari yang diberikan Tuhan adalah hari yang indah dan penuh sukacita. Hidup kita semata-mata hanya memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan itu sangat perlu. Jika kita bertanya, aku memuji Tuhan dengan sorak-sorai, maka harus ada pembuktian yang nyata dengan mengisinya
untuk hal-hal yang berguna, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan bekerja dari rumah. Walaupun pada saat ini kita sedang dilanda masalah virus corona yang membuat kita harus belajar di rumah, berdoa di rumah, dan bekerja dari rumah, membuat kita bosan, membuat kita merasa tidak tenang, bahkan membuat kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Itu adalah, saudaraku, sangat membuat kita bersedih. Bayangkan saja, gara-gara virus ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Gara-gara virus ini kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Bahkan kita tidak bisa mengerjakan tugas di sekolah, diskusi di sekolah, kita harus mengirimkan melalui via online atau via WhatsApp dan juga alat teknologi lainnya. Nah, jika kita menyambut berkat Tuhan dengan sorak-sorai, maka perlu dengan semangat yang sangat besar. Berkat Tuhan yang kita rasakan saat ini adalah kita masih dalam keadaan sehat. Kita masih dalam keadaan tidak terjadi apa-apa. Itu bukanlah karena kuasa kita, bukanlah karena kekuatan kita, tapi itu adalah karena kekuatan dan belas kasihan dari Allah itu sendiri. Apalagi pada saat ini kita pada saat yang muda, masih sangat energi, dan juga kita harusnya mengalami berbagai hal-hal yang lebih indah kalau tidak terjadi penyebaran virus corona ini. Tapi kita juga harus belajar bagaimana kita memahami yang terjadi saat ini, bagaimana kita memuji Tuhan melalui pujian dan doa kita di saat terjadi hal-hal yang seperti ini, apalagi terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini yang sedang melanda negara kita saat ini. Apakah kita berhenti memuji Tuhan? Apakah kita berhenti berdoa? Bahkan di sini juga kita ditantang bagaimana iman kita. Kita pada saat sehat, pada saat sakit selalu dibimbing oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mengalami suatu musibah yang sangat besar. Berdoalah kepada Tuhan, berikan pujian kepada Tuhan, karena hanya dialah yang mampu mengobati segala persoalan hidupmu. Hanya dialah yang mampu mengobati segala pergumulan hidupmu. Saudara-saudaraku, anak-anak remaja, pada saat ini kita sudah masuk dalam Minggu Palmarum. Kita diajak merenung untuk memberikan sesuatu hal yang bermakna dalam menyambut kedatangannya. Sambutlah dalam hatimu, sambutlah dalam pujianmu, dalam doamu, memberi waktu, perkataan, rasa cinta kepada keluarga, menghargai masa belajar yang saat ini belajar di rumah, menghargai jerih payah orang tua. Kita sekarang belajar di rumah, bekerja di rumah, berdoa di rumah, bantulah orang tuamu di rumah. Semata-mata menjadi bagian dari pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.